Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Suryani dengan nomor NPM 2201201038 dari kelas Statistika Bisnis kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini project saya dengan judul korelasi antara harga produk teh dengan tingkat penjualan dalam pemasaran bisnis. Lalu ada latar belakang saya mengambil judul ini karena hubungan antara harga dan penjualan adalah salah satu aspek penting dalam strategi pemasaran. Memahami korelasi ini dapat membantu bisnis mengoptimalkan keuntungan mereka dan membuat keputusan yang tepat terkait dengan harga produk teh yang mereka jual. Salah satu asumsi umum dalam pemasaran adalah bahwa penurunan harga dapat mendorong peningkatan penjualan, sementara kenaikan harga dapat mengurangi penjualan. Namun, tidak semua produk dan pasar mengikuti pola ini dengan jelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengungkap hubungan khusus antara harga produk teh dan tingkat penjualan dalam konteks bisnis. Adapun 3 rumusan masalah dan 3 tujuan penulisan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana hubungan antara produk teh dan tingkat penjualan di pasar bisnis. Yang kedua adalah apakah penurunan harga produk teh secara signifikan meningkatkan tingkat penjualan. Dan yang terakhir adalah apakah kenaikan harga produk teh secara signifikan menurunkan tingkat penjualan. Lalu, tujuan saya melakukan penulisan ini adalah menganalisis hubungan antara harga produk teh dan tingkat penjualan. Yang kedua ada membantu pengambilan keputusan pemasaran. Dan yang ketiga adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara harga produk teh dan tingkat penjualan dalam konteks pemasaran bisnis. Adapun analisis yang saya terapkan yaitu H0 sama dengan tidak terdapat korelasi antara harga produk teh dengan tingkat penjualan dalam pemasaran bisnis, dan H1 adalah terdapat korelasi antara harga produk teh dengan tingkat penjualan dalam pemasaran bisnis. Setelah itu ada teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan beberapa cara, di antara menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form dengan kriteria responden, pemilik atau pekerja yang bekerja di toko teh, dan juga menggunakan teknik wawancara kepada pekerja atau pemilik toko teh secara langsung. Dan berikut ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan pada kuesioner dan saat wawancara. Yang pertama ada nama toko, yang kedua jenis produk teh yang dijual, dan yang ketiga harga dari beberapa produk teh yang dijual, dan yang terakhir adalah penjualan per hari pada masing-masing produk teh. Jenis data yang akan dikumpulkan itu adalah termasuk data primer dengan sifat diskrit, karena data adalah jumlah berapa banyak penjualan produk per hari. Jadi datanya itu menggunakan bilangan bulat ya. Lalu di sini ada data mentah yang telah saya peroleh, yaitu 30 data mentah. Selanjutnya adalah hasil pengolahan data. Saya mengolah datanya menggunakan SPSS dan juga menggunakan web yang bernama Statistik Kingdom. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi SPSS dan Statistik Kingdom. Jadi, untuk menggunakan SPSS, kalian perlu mendownload atau menginstal aplikasi SPSS di laptop kalian. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 27. Selanjutnya, kalian memasukkan data kalian ke variabel yang ada di aplikasi ini. Jadi, karena saya menggunakan dua variabel, jadi saya memasukkan data pada variabel pertama dan variabel kedua di data view. Lalu kalian klik variabel view. Selanjutnya kalian beri label. Pada label itu merupakan nama dari variabel kalian. Jadi di sini saya menggunakan harga untuk variabel pertama dan jumlah penjualan per hari untuk variabel kedua. Selanjutnya kembali ke data view, lalu klik di bagian atas itu ada analyze, lalu klik correlate dan bivariate. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Lalu pada tabel harga dan penjualan per hari itu dipindahkan pada tabel variabel. Lalu diklik OK. Setelah itu akan muncul hasilnya. Di sini
hasilnya seperti ini. Lalu yang kedua, saya juga menggunakan aplikasi Statistik Kingdom. Jadi aplikasi Statistik Kingdom itu bisa diakses melalui Google, jadi merupakan web gitu. Selanjutnya pada X itu merupakan variabel pertama dan Y merupakan variabel kedua. Itu tinggal dimasukin aja, setelah itu klik menghitung dan akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi hasil saya adalah koefisien korelasi persen atau R-nya adalah 0,01527. Nilai P-nya adalah 0,9362. Kovariannya adalah 7522989. Ukuran sampel atau N-nya yaitu saya menggunakan 30 sampel dan statistiknya 0,08082. Jadi R-nya itu kan tadi 0,1527. Itu ada gambarnya. Setelah itu akan muncul juga gambar line fit plot. Setelah itu ini ada perhitungan dari R atau cara menghitung R. Selanjutnya ada uji korelasi menggunakan distribusi DF28 karena menggunakan sampelnya 30 dan variabelnya 2, jadi 30 dikurangi 2 yaitu menggunakan 28. Lalu akan muncul hipotesis H0, nilai P, dan uji statistik. Setelah itu ada validasi, ada uji kekuatan, penyimbangan, dan normalitas. Selanjutnya adalah hasil interpretasi data. Jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa R hitung yaitu 0,0152 itu lebih kecil daripada R tabel atau 0,3061. Jadi R tabel itu didapatkan dari sini. Lalu selanjutnya ada p-value-nya yaitu 0,9362 itu lebih besar daripada 0,05 dengan koefisien korelasi yang tidak signifikan dan lemah antara kedua variabel. Selanjutnya ada uji asumsi atau validity menunjukkan bahwa test power rendah atau 0,3712 sehingga disarankan untuk menambah sampel yang lebih besar dalam penelitian. Selanjutnya tidak adanya outliers berdasarkan metode Turkey-Vance. Dan yang terakhir adalah residual tidak berdistribusi secara normal. Jadi kesimpulan yang saya peroleh dari proyek penelitian saya adalah secara perhitungan koefisien korelasi H0 tidak dapat ditolak atau bisa disebut juga bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga tidak ada korelasi antara harga produk T dengan tingkat penjualan dalam pemasaran bisnis. Yang kedua, kesimpulannya adalah berdasarkan uji asumsi, beberapa asumsi tidak memenuhi dan disarankan untuk meningkatkan ukuran sampel. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.